Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah iman dan ketaatan mendatangkan berkat. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yoel 3 ayat 9 sampai ayat 16 yang berbunyi sebagai berikut. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, "Aku ini pahlawan." Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun, ya Tuhan, pahlawan-pahlawan MU. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur. Tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem Ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umat-Nya, dan benteng bagi orang Israel. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Apa isi firman Tuhan ini, dan tentang apa? Hari ini kita akan melihat sebuah bagian dari kitab Yoel dalam Perjanjian Lama, khususnya Yoel 3, 9, 16. Tema khotbah kita hari ini adalah iman dan ketaatan mendatangkan berkat. Perikop ini berisi pesan kenabian dari Tuhan kepada bangsa-bangsa, di mana Dia menyatakan penghakiman ke atas mereka, atas perlakuan buruk mereka, terhadap umat-Nya, Israel. Bagian ini dimulai dengan seruan kepada bangsa-bangsa untuk bersiap menghadapi perang, karena Tuhan akan mengumpulkan semua bangsa di lembah Yosafat untuk menghakimi mereka atas perlakuan buruk mereka terhadap Israel. Teks ini selanjutnya menjelaskan penghakiman yang akan dilakukan Allah terhadap bangsa-bangsa, termasuk gambaran tentang tanda-tanda yang akan mendahului hari Tuhan, ketika Allah akan menghakimi bangsa-bangsa yang tidak percaya kepadanya. Namun, Tuhan juga berbelas kasih, dan memberi mereka kesempatan untuk bertobat, dan berbalik kepadanya. Ketika kita membaca perikop ini, kita melihat bahwa keadilan dan kemurahan Allah berada dalam keseimbangan yang sempurna. Kita juga melihat bahwa Tuhan memberkati mereka yang memiliki iman dan ketaatan kepadanya. Allah selalu menginginkan ketaatan dari umat-Nya. Ketaatan adalah demonstrasi dari iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dalam kitab Ulangan 28, ayat 1 dan 2, Tuhan menjanjikan berkat bagi umat-Nya, jika mereka menaati perintah-Nya. Tuhan setia menepati janji-Nya, dan ketika kita menaatinya, kita memposisikan diri untuk menerima berkat-berkat-Nya. Tuhan juga menginginkan agar kita beriman kepadanya. Iman adalah aspek penting dari perjalanan orang percaya. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, "Dan tanpa iman tidak mungkin menyenangkan Tuhan. Karena siapapun yang datang kepadanya, harus percaya bahwa Dia ada, dan bahwa Dia memberi upah kepada mereka
yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman adalah kunci untuk menerima berkat dari Tuhan. Dalam perikop ini, kita melihat bahwa bangsa-bangsa telah menganiaya umat Allah. Mereka telah menindas umat Allah dan membuat umat Allah menderita. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang adil, dan Dia tidak mentolerir penganiayaan terhadap umat-Nya. Dengan cara yang sama, Tuhan tidak akan mentolerir penganiayaan terhadap kita sebagai anak-anak-Nya hari ini. Sebagai orang Kristen, kita harus berhati-hati untuk tidak menganiaya orang lain dan bersikap baik dan penuh kasih kepada semua orang. Dalam perikop ini, kita juga melihat bahwa Allah sedang mengumpulkan semua bangsa di lembah Yosafat untuk menghakimi mereka. Peristiwa ini menunjukkan akan datangnya hari Tuhan, di mana Tuhan akan menghakimi bangsa-bangsa atas perlakuan buruk mereka terhadap umat-Nya. Tetapi Tuhan juga berbelas kasih dan memberikan kesempatan kepada bangsa-bangsa untuk bertobat dan berbalik kepadanya. Ketika kita bertobat dan berpaling kepada Tuhan, kita memposisikan diri kita untuk menerima berkat-berkat-Nya. Mazmur 103 ayat 10 dan 11 mengatakan, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Ketika kita berpaling kepada Allah, Dia mengampuni kita dan memberkati kita. Bacaan Alkitab hari ini juga mengajarkan kita bahwa Allah mengendalikan sejarah. Dia mengetahui akhir dari awal, dan rencananya pada akhirnya akan digenapi. Sebagai orang Kristen, kita harus beriman pada rencana Tuhan, dan percaya bahwa Dia memegang kendali. Kita juga harus taat pada perintah-Nya, dan mengikuti kehendak-Nya atas hidup kita. Kita juga melihat bahwa keadilan dan kemurahan Allah berada dalam keseimbangan yang sempurna. Allah adalah Allah yang adil, yang akan menghakimi bangsa-bangsa atas penganiayaan mereka terhadap umat-Nya. Tapi, Dia juga Tuhan yang penuh belas kasihan, yang memberikan kesempatan kepada bangsa-bangsa untuk bertobat dan berbalik kepadanya. Sebagai orang Kristen, kita harus meneladani keadilan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Apa pesan Tuhan untuk kita? Pesan Tuhan bagi kita hari ini adalah bahwa Tuhan itu adil dan penuh belas kasihan, dan Dia menginginkan ketaatan dan iman dari umat-Nya. Dalam perikop ini, Allah menyatakan penghakiman terhadap bangsa-bangsa atas perlakuan buruk mereka terhadap umat-Nya, tetapi Dia juga memberi mereka kesempatan untuk bertobat dan berbalik kepadanya. Keadilan dan kemurahan Tuhan berada dalam keseimbangan yang sempurna, dan Dia menjanjikan berkat bagi mereka yang beriman kepadanya dan mematuhi perintah-Nya. Relevansi pesan ini bagi kita hari ini adalah bahwa kita masih hidup di dunia di mana terdapat ketidakadilan dan perlakuan buruk terhadap orang lain. Kita melihat adanya perang, konflik, penindasan, dan ketidaksetaraan, dan pesan Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan mengetahui semua yang terjadi dan akan adanya hari penghakiman. Namun, Tuhan juga berbelas kasih dan memberi kepada siapapun kesempatan untuk berpaling kepadanya dan memohon pengampunan atas dosa-dosanya.
Pesan ini juga mendorong kita untuk beriman dan taat kepada Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita harus memiliki iman bahwa Allah mengendalikan sejarah dan bahwa rencananya pada akhirnya akan digenapi. Kita juga harus taat pada perintahnya dan mengikuti kehendaknya atas hidup kita. Dengan melakukan itu, kita memposisikan diri kita untuk menerima berkat Tuhan dan memberi dampak positif bagi dunia. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Kita harus mengakui dosa-dosa kita dan berpaling darinya, mencari pengampunan dan pemulihan dalam hubungan kita dengan Allah. Kita harus percaya pada kedaulatan dan rencana Tuhan atas hidup kita, percaya bahwa Dia tetap memegang kendali dan bahwa Dia akan memenuhi janji-janjinya. Kita harus berusaha untuk mematuhi perintah Tuhan dan mengikuti kehendak-Nya untuk hidup kita, berjuang untuk menjalani kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kita harus berbicara menentang ketidakadilan dan penindasan, membela mereka yang diperlakukan dengan buruk dan terpinggirkan. Kita harus berdoa agar belas kasihan dan keadilan Tuhan dicurahkan ke dunia, meminta Tuhan untuk campur tangan dalam urusan umat manusia dan mewujudkan rencananya bagi dunia. Kita harus membagikan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada orang lain, mengundang mereka untuk berpaling kepada Allah dan mengalami kasih dan pengampunannya. Kita harus percaya pada janji penghakiman Allah terhadap mereka yang menganiaya orang lain, percaya bahwa Dia pada akhirnya akan membawa keadilan ke dunia. Dalam semua yang kita lakukan, kita harus berusaha untuk memuliakan Allah dan menghormati Dia dengan hidup kita. Semoga kita dimampukan untuk menanggapi pesan Tuhan dalam bacaan Alkitab hari ini dengan kerendahan hati, iman, dan ketaatan, serta percaya pada keadilan dan belas kasihan Tuhan, dan berusaha memberi dampak positif bagi dunia. Doa hari ini. Tuhan Yesus, kami berkomitmen untuk menjalani kehidupan dengan iman dan ketaatan, percaya pada kedaulatan dan rencana Tuhan untuk hidup kami. Kami akan berusaha untuk mematuhi perintah Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan, mengetahui bahwa Tuhan akan memberkati kami saat kami berjalan di jalan Tuhan. Kami juga berkomitmen untuk membela keadilan, menentang ketidakadilan dan penindasan, serta membela mereka yang diperlakukan dengan buruk dan terpinggirkan. Kami berdoa agar rahmat dan keadilan Tuhan dicurahkan ke dunia, meminta Tuhan untuk campur tangan dalam urusan umat manusia dan mewujudkan rencana Tuhan bagi dunia. Mampukan kami untuk melakukan hal yang baik dan penuh kasih kepada semua orang, meniru keadilan dan belas kasihan Tuhan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati kami saat kami berusaha untuk mengikuti Tuhan dalam iman dan ketaatan, dan semoga keadilan dan belas kasihan Tuhan berlaku di dunia. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.